Al-Mukarram Syekhul Mursid Fahmi hafizahumullah, Al-Mukarramun, para asatid rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita bersama-sama. Minggu kemarin kita sudah menjelaskan tentang istri perempuan yang dicerai suaminya, iddahnya yaitu kalau haidnya yang dicerai itu haidnya yang normal berarti 3 quru, 3 sucian. Kalau yang minufus yaitu 3 bulan. Kalau yang hamil setelah melahirkan iddahnya. Dan sekarang kami akan menjelaskan tentang istri yang ditalak 3 dengan suaminya. Jadi tolong bacakan surat Al-Baqarah ayat 230. Nanti kami yang akan menjelaskan sesuai dengan penjelasan di kitab Fathul Qorib. Tolong dibacakan dulu Al-Baqarah ayat 230. Bacakan maklum. Buka surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 230. Surah Al-Baqarah ayat 230. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليها فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Allah. Selanjutnya di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala istri yang dicerai 3 kali, tapi secara arti di dalam Al-Qur'an ini secara garis besar. Tetapi menurut perinciannya yang dimaksud sesudah 2 kali berarti dicerai 3 kali. Ini perlu pemahaman. Istri yang dicerai 3 kali di sini di dalam kitab
Fathul Qorib, sarahnya kitab Takrib, sudah ditolak atau dicerai 3 kali, lalu suaminya ingin kembali lagi atau mau merujuk kembali, apakah boleh? Nah, ini penting. Jawabannya tidak boleh, kecuali jika memenuhi 5 syarat yang akan disebut di bawah ini. Syarat pertama, istri sudah habis masa iddahnya dari perceraian dengan suaminya. 2, istri harus dinikahi lebih dulu dengan orang laki-laki lain atau disebut muhallil. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, istri sudah dijima dengan suami barunya. Kalau belum dijima lalu dicerai, suami lamanya masih belum bisa kembali. Jadi tidak mudah, ini hukum dari Allah, tarbiyah untuk kita semua, supaya suami tidak mudah mengatakan cerai kepada istrinya. Ini pelajaran buat kita semua. Sebaliknya, istri jangan mudah minta cerai kepada suaminya, karena kadang-kadang kebanyakan mendahulukan hawa nafsunya yang tidak cocok dengan ketentuan agama. Jadi Nabi berpesan kepada perempuan yang demikian itu, Nabi Muhammad bersabda, perempuan yang mudah minta cerai, yang kepada suaminya sedikit-sedikit marah minta cerai, sedikit-sedikit minta cerai, ini kata Nabi tidak akan mencium baunya surga. Ini ketat juga ya, apalagi masuk mencium baunya, tidak akan mencium baunya surga. Makanya kita semua mari sama-sama harus hati-hati, hadapi dengan lapang dada dan kesabaran. Betul sekali, ini buat fondasi kita. Betul sekali apa yang disampaikan para ulama sufi. Apa yang disampaikan ini mari kita perhatikan. Kata ulama, biar kita tidak mudah mendahulukan hawa nafsunya, kullu harfin mustahikum bil bina wal aslu fil mabniyati ayyuskana ay yusbara. Kullu harfin mustahikum bil bina, setiap sesuatu membutuhkan proses. Ini penting ya. Wal aslu fil mabniyati ayyuskana ay yusbara. Jadi setiap proses, yang pertama menghadapi proses itu harus butuh ketenangan, butuh kesabaran. Kawin diuji, tidak punya beli beras, jangan langsung bertengkar. Ayo dek, sabar dulu, ada singkong masak rebus, siapa tahu Allah besok memberi rezeki untuk kita. Mari bangun malam, kita berdoa bersama, sholat tahajud, insya Allah Allah akan memberi jalan keluar. Makanya ulama di sini luar biasa memberi fondasi kepada kita. Setiap sesuatu membutuhkan proses. Pertama dalam proses itu ayyuskana, butuh ketenangan. Ayyusbarah, butuh kesabaran. Jangan keburu nafsu, apalagi mendahulukan hawa nafsu. Jangan. Jadi hati-hati buat untuk kita semua.
saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Syarat yang keempat, mantan istrinya sudah ditelak dengan suaminya, dengan suami barunya. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, mantan istrinya sudah habis masa iddahnya dengan suami barunya. Jadi hati-hati, kalau sudah memenuhi syarat yang 5 ini, maka mantan suami lamanya itu, mantan suaminya baru bisa kembali lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan dijauhkan dari perceraian yang tidak kita inginkan itu. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Karena ini sangat penting sekali. Apa kata hadis Nabi Muhammad SAW? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi kita semua ini, kata Nabi, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Maka setiap kita semua ini akan ditanya nanti atas kepemimpinannya bagaimana. Seperti suami, pemimpinannya untuk istri sama anak tahap awal. Nanti setelah itu baru tetangga, setelah itu baru muridnya, setelah itu meluas. Jadi tertib. Ini kata Nabi, kata Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, al-ayat. Jadi luar biasa hadis dari Nabi dengan dari Allah, Al-Quran itu pas. Memang syarat utama kita ini bukan sholat tahajud sendiri, bukan puasa Daud sendiri, bukan. Kita harus ingat seperti istri ini tanggung jawab. Nanti mas'ulun an ra'iyah, akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali. Sebabnya banyak yang tidak paham darah nifas dengan darah istihadah ini diperhatikan. Jadi kami sebenarnya berat untuk menjelaskan tentang darah ini, tapi dipikir kewajiban, terpaksa kita menyampaikan. Sebenarnya ngeri-ngeri sedap. Jadi takut kita juga termasuk mas'ulun an ra'iyah. Jadi terpaksa kita menyampaikan. Babnya begini, saudara-saudara. Setelah Allah bilang nanti ya, Iqra kitabak, betul apa yang dikatakan guru, sering guru menyampaikan tentang ini. Itu ternyata banyak istri kita banyak bolos, sholatnya bolos, anak kita banyak sholatnya bolos. Ternyata di dicontreng merah di bukunya setelah dikeluarkan nanti di sisi Allah. Itu yang tanggung jawab nanti suaminya, mas'ulun an ra'iyah. Suami yang ditanya, bukan siapa. Jadi kita harus siap-siap dari sekarang. Harus penuh perhatian kepada istri, kepada anak. Salahnya kita diem, makanya harus kita belajar. Darah istihadah ini dianggap darah haid, sedangkan darah istihadah ini kewajiban kita beribadah seperti sholat, puasa, itu dianggap darah haid, tidak sholat. Nah ini nanti yang ditanya suaminya, kenapa diam, kenapa tidak ditanya sama istrinya, kenapa? Nah ini, jadi kita ini tidak luput mas'ulun an ra'iyah.
Maka dari itu mari kita ketahui masalah perbedaan antara darah haid, nifas dan istihadah. Definisi haid ini pada mulanya mempunyai arti mengalir, ya, mengalir. Jadi darah haid adalah darah yang mengalir, yaitu darah yang mengalir dari rahim wanita berlangsung pada waktu yang tertentu, yang telah sudah menjadi kebiasaan. Ini perlu diperhatikan. Waktu haid itu menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali, masa haid itu paling cepat sehari semalam. Di sini sehari semalam. Jadi kalau seumpama datang bulan sehari waktunya cuman sehari semalam langsung berhenti, itu jangan nunggu seminggu, langsung sehari semalam bersih suci, langsung cepat mandi junub. Sebabnya apa ini ulama begini? Ini istiqro itu sudah penyelidikan. Mesti ada yang begini, Ini bukan hoax. Memang sehari semalam itu waktu minimal. Jadi harus mandi, jangan nunggu santai-santai, nunggu seminggu atau nunggu setengah bulan. Enak-enak seumpama tidak puasa, enak-enak tidak sholat. Ini besar nanti hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu bagi perempuan supaya diperhatikan tentang ini. Sekarang warna darah haid. Secara umum darah haid itu berwarna hitam. Akan tetapi ada juga yang berwarna kuning atau campuran putih dan hitam. Jadi hitamnya ini tetap ada. Ini perlu diperhatikan. Ini darah haid, ya. Jadi menurut madhab Imam Hambal, jadi masa yang paling cepat itu sehari semalam, dan yang paling lama adalah 15 hari. Yang kebiasaannya, adatnya itu biasanya seminggu. Nah ini, jadi masa haid itu tidak ada menurut Imam Malik. Perbedaan ya para ulama di sini. Imam Malik masa haid tidak ada ketentuan atau batasan masa yang paling cepat atau lama. Dia hanya berdasarkan ayat yang menyatakan bahwa haid adalah kotoran, sehingga tidak ada batasan masanya. Apabila setelah suci, ada keterangan sucinya nanti di sini sudah mandi junub. Jadi harus sudah waktunya berhenti itu, kebiasaannya itu harus sering dilihat. Kalau sudah masuk waktu duhur dilihat. Kalau lambat sampai asar berarti dosa duhurnya itu. Jadi harus diperhatikan. Ini alasan perbedaan imam. Dari beberapa pendapat ini secara umum diambil pendapat pada kebiasaan haid seseorang wanita. Ini perlu diperhatikan. Tanda datang dan berakhirnya haid. 1. Datangnya haid ditandai dengan keluar dan mengalirnya cairan atau darah yang berwarna hitam dari kemaluan. Berakhirnya. 2. Berakhirnya haid ditandai dengan berhentinya darah yang keluar dari kemaluan wanita atau sudah keluar cairan berwarna putih atau dari kemaluan itu. Nah, berarti sudah suci, cepat mandi junub, jangan ditunda lagi. Itu penting ya.
Jadi hukum beribadah bagi wanita haid dan itu haram. Salat, puasa, tawaf, i'tikaf di masjid itu haram hukumnya. Hukum persetubuhan yang berkaitan dengan wanita haid, suami dilarang mensetubuh istrinya jika istrinya belum mandi junub. 2, tidak boleh ditalak atau dicerai sebelum suci. Dilarang menghitung iddah dengan perhitungan bulan kecuali orang yang menopause. Selanjutnya darah nifas. Ini perlu diketahui, darah nifas adalah kondisi seseorang wanita melahirkan anaknya. Jadi darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan anaknya. Warna darah nifas, pada dasarnya darah haid dan nifas mempunyai warna yang sama, yaitu hitam. Hanya saja darah nifas tidak menggumpal seperti darah haid. Itu bedanya. Warnanya sama, hitam, tapi kalau darah nifas tidak menggumpal. Ini ya. Jadi perlu perhatian untuk para perempuan. Nifas adalah darah setelah melahirkan. Dengan demikian menyesuaikan dengan pasca melahirkan dari seorang wanita. Jika tidak melahirkan, otomatis dia tidak mengalami nifas. Adapun namanya masa nifas, ada yang menyebutkan, ini para ulama di sini ada yang menyebutkan 40 hari, ada menyebutkan 50 hari, 60 hari dan 70 hari. Akan tetapi secara umum jumhur ulama mengatakan bahwa batas maksimal nifas adalah 40 hari. Jadi ini istiqra, ini penyelidikan para ulama itu, bukan ulama-ulama besar seperti Imam Ghazali, imam itu semua itu diarahkan cara menafsirkan Al-Quran itu luar biasa. Jadi waktu-waktu ini dapatnya beliau yang sudah istiqra, namanya penyelidikan ya. Jadi kalau seumpama 40 hari sudah suci, jangan nunggu 5 hari, jangan 50 hari, jangan nunggu 60 hari. Ini perlu kita ketahui bersama. Suami juga penting untuk mengetahui, karena untuk memperingati istri-istrinya. Jangan nunggu, jadi 40 hari sudah tidak ada yang keluar, itu mandi dari nifas. Tanda datang dan berakhirnya nifas, datangnya nifas setelah seseorang wanita melahirkan bayinya sampai 40 hari. Berakhirnya nifas ditandai dengan berhentinya darah yang keluar dari kemaluan wanita. Hukum beribadah wanita nifas sama dengan haid, yaitu haram sholat, puasa, tawaf, i'tikaf di masjid. Jadi hukum persetubuhan sama juga, ini haram juga ya. Talak haram di waktu nifas. Dilarang menghitung masa iddah dengan perhitungan bulan juga di sini. Ini yang penting darah istihadah. Ini hati-hati ya. Banyak perempuan yang darah istihadah ini dianggap darah haid. Ini supaya tahu perbedaannya. Darah istihadah adalah darah penyakit yang keluar dari kemaluan wanita, bukan darah haid atau nifas. Darah istihadah ini
kewajiban melaksanakan sholat seperti biasanya. Ini ciri-ciri darah istihadah. Warna darah istihadah sangat berbeda dengan darah haid dan nifas. Ini penting diketahui, jangan dianggap sama, berbeda sekali ya. Akan tetapi hal ini bergantung dalam hormon untuk dari wanita itu sendiri. Ada berpendapat bergantung pada hormon itu wanita itu sendiri. Ada yang berpendapat mengatakan ciri-ciri darah istihadah adalah sebagai berikut. 1. Berwarna coklat merah muda terang. Berwarna coklat merah muda terang ya. Warna merah terang atau ada putihnya begitu. Jadi beda sekali dengan warna haid dan warna nifas. Jadi tidak ada hitamnya. Warna coklat merah muda terang. Jadi ini warna darah istihadah. 2. Darah itu tidak bau ya, terus terang ya. Ini bukan jorok tetapi ini hukum ya. Perlu kita sampaikan meskipun ngeri-ngeri sedap begini. Warna istihadah darahnya itu coklat merah muda terang. Jadi beda sekali dengan warna yang datang haid atau nifas. Waktu datang pada darah istihadah tidak ada waktu tertentu atau tidak menentu, karena hal itu sesuai dengan keadaan seorang wanita tersebut. Darah ini bisa keluar setiap saat bergantung pada kondisi seseorang. Penyebab keluarnya darah istihadah ini ya, stres, beban pikiran, kecapean akibat minum pil KB, kelainan pada tubuh karena ada penyakit ya. Nah itu harus diperhatikan supaya tidak dianggap sama dengan haid atau nifas. Hukum beribadah bagi wanita istihadah, dikarenakan darah istihadah bukanlah darah kotoran sebagaimana haid dan nifas, jadi mereka diperbolehkan atau kewajiban untuk melakukan ibadah seperti biasa ya. Jadi seperti biasa, cuman wanti-wanti pakai softtek atau apa supaya tidak melorot gitu loh maksudnya. Jadi hukum persetubuhan berkaitan dengan wanita istihadah ini penting. Dalam hal ini ada dua pendapat yang mengatakan boleh dan tidak boleh. Pendapat yang membolehkan berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa ada beberapa orang yang pernah melakukan persetubuhan ketika istri-istri mereka sedang haid. Kemudian mereka mengatakan bahwa jika hukum menyetubuhi wanita yang sedang istihadah adalah haram. Sudah pasti Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada kita pendapat yang melarangnya berdasarkan riwayat dari Al-Khalal dari Aisyah, wanita sedang istihadah tidak boleh dirayu atau dengan suaminya. Adapun menurut Ahmad bin Hambal, seseorang lelaki yang memperbolehkan menyetubuhi istrinya yang sedang terkena penyakit istihadah ini, darah istihadah ini, itu Dita mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus ke zina, itu boleh katanya pendapat Ibnu Hambal ini. Jadi kalau sekiranya ya, jadi kalau istihadah, tetapi kalau yang haid tetap tidak boleh.
Di beginilah kita semua apa yang terjadi kepada diri perempuan, tapi kewajiban untuk wanita untuk sang suami untuk menjelaskan kepada istrinya tentang ini, supaya kita tidak termasuk mas'ulun an ra'iyati nanti. Tolong bacakan surat At-Tahrim ayat 6 dan 8, bukan sampai ya, 6 dan 8 ya. Sampai Qaf ayat 29 sampai 32. Qaf 29 sampai 32. Tahrimnya 6 dan 8. Supaya guru kita nanti menjelaskan kepada kita, kurang lebihnya kita mohon maaf, nanti guru kita yang menjelaskan secara lebih detail untuk kita semua. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon baca. Buka surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat 6. Surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Qaf, surah ke-50, ayat 29 sampai ayat 32. Surah Qaf ayat 29 sampai ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yubaddalul qawlu ladayya ma ana bidhallamin lil 'abid. Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadha ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, keputusanku tidak dapat diubah dan aku tidak mendolimi hamba-hambaku. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan? Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Wallahu a'lam. Baik, menyikat waktu seperti perhatikan di tahrim At-Tahrim ayat 6 dan ayat 8 yang disusul surat Qaf ayat 29 sampai 32. Kita bicara azab dan nikmat Allah. Dua hal penting, yaitu azab neraka dan nikmat yang Allah berikan, yaitu surga bagi orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi kita ini bukan hebat istiqomah sendiri, hebat saya, hebat kalian, enggak, tapi Allah dekatkan kita dengan istiqomah. Dan juga orang-orang yang mendapatkan laknat dan dia dijauhkan daripada rahmat Allah. Perhatikan di tahrim ayat 6 ini. Wa firman a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah. Kemarin udah Al-Fakir coba jelaskan ini. Kita bicara manusia, makhluk Allah. Kita bicara batu, juga makhluk Allah, ciptaan Allah. Kita bicara batu, kita bicara gunung, juga makhluk Allah. Perhatikan ya. Kita bicara samudra,
adalah makhluk Allah. Apa yang Allah ciptakan itu namanya makhluk. Ada makhluk yang hidup, ya, ada makhluk yang dianggap mati, gitu ya, oleh kita. Tapi tetap itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sampaikan di sini ya, di surat Al-Baqarah ayat 74. Coba buka Al-Baqarah 74 ya. Ini penting untuk kita ketahui bersama-sama, Allah, biar kita paham ya perbandingan ayat-ayat firman Allah ini untuk memberikan pemahaman pada kita sebenarnya. Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Ketika kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu. Ya. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Atas izin Allah, batu itu di dalamnya ada sungai, ada aliran air. Kita sering lihat di gua-gua, di gunung-gunung, di pancuran-pancuran yang keluar, airnya keluar dari dalam batu. Itu kehidupan. Batu mengeluarkan air itu berarti kehidupan, ya. Kemudian wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Kemudian daripadanya ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan ada pula yang muncul jatuh karena takut kepada Allah. Batu saja takut kepada Allah. Lah yang dimaksud tadi di surat Tahrim, manusia dan batu. Wa quduhan nasu wal hijarah. Manusia yang memang masih diberikan Allah nikmat, yang akan mendapatkan syafaat, yang harus dicop dulu. Sama mau dicop di neraka dulu. Ada yang minta. Manusia ada yang masuk ke neraka karena belum bertobat kepada Allah. Ini loh bahayanya. Dan ditambah sini wal hijarah, manusia yang berhati batu, minal munafiqin, minal musyrikin wal fasikin. Manusia berhati batu. Perhatikan dulu. Padahal batu sendiri ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Perhatikan ini ya, konteksnya biar paham ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Sedikit pun Allah tidak lengah dari apa yang kita kerjakan. Allah selalu pantau kita ini. Perhatikan ini. Ya, apapun duduknya kita ini pun berhikmah. Ini Allah perhatikan. Nah, kita golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah, orang yang didekatkan kepada Allah, bukan yang diazab, ya, dijaga oleh malaikat yang giladun syidadun, ya, keras dan kasar, ya, hanya kepada kita, karena Allah perintahkan untuk mengazab. Allah yang perintahkan itu, gitu ya. Nah, ini pahami. Kemudian di surat Qaf tadi, ya, di surat Qaf ayat 29 sampai 32, ma yubadzalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Keputusanku tidak dapat diubah dan aku sama sekali tidak menzalimi hamba-hambaku. Allah telah berikan rahmat kepada hamba. Allah telah berikan hidayah kepada mereka. Ada yang menggapai hidayah, ada yang menampik hidayah. Ini perhatikan dulu ini, ya. Ada yang diberikan petunjuk sudah dari istifadah, tapi dia tidak sholat, sengaja nggak sholat. Tahu-tahu besok dia merasa saya mau mengkodok sholat saya. Itu nggak benar itu nggak benar. Berarti dia tahu kemarin itu harusnya dia sholat. Yang seperti ini
dapat hidayah sudah kemarin itu. Kamu harus sholat, tapi nggak melaksanakan sholat gitu ya. Yang seperti ini bahaya kayak gini. Perhatikan ya. Kemudian yauma naqulu li jahannama hal talati wa taqulu hal mim mazid. Pada hari ketika kami bertanya kepada neraka jahanam, apa kamu masih sudah penuh? Yang menjawab, adakah tambahan lagi? Berarti neraka tersebut tidak akan pernah penuh. Dimasukkan manusia mulai awal diciptakan sampai akhir pun tidak akan penuh saking luasnya. Orang apa? Yang dijauhkan daripada rahmat Allah ya. Kenapa? Karena dia sendiri menjauhi rahmatnya. Karena dia sendiri menjauhi hidayah Allah. Maka Allah cabut nikmat itu. Gitu ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Adapun surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Surga didekatkan. Berarti saat kita diberikan hidayah, kita ambil, kita tangkap hidayah itu. Kita melaksanakan perintah Allah. Kita melaksanakan apa yang Allah larang untuk dilaksanakan. Jadi kita melaksanakan yang Allah larang, kita jauhi maksudnya. Dan melaksanakan kebajikan yang Allah perintahkan maksudnya. Ya. Kemudian hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid. Kepada mereka inilah yang dijanjikan kepadamu itu kepada setiap hamba yang bertobat lagi patuh. Ini ada keterkaitan Ustaz Fauzi dan yang lain dengan mawidhasana yang telah Al-Fakir sampaikan tadi, bahwa tobat dan istiqomah adalah satu kemuliaan. Siapa yang bertobat? Hamba-hamba yang papa kayak kita ini. Kita merasa masih punya masalah, kita merasa masih punya dosa dan kesulitan, kita masih punya banyak hal ya yang perlu ya mendekatkan diri kepada Allah, perlu bertobat kepada Allah, maka lakukan dengan maksimal. Dua hal penting yang mau kita pahami. Yang pertama, manusia yang dibiarkan celaka oleh Allah karena dia membiarkan hidayah yang telah turun kepadanya. Yang kedua, manusia didekatkan kepada surga, didekatkan kepada nikmat Allah, didekatkan dengan kebaikan Allah karena dia selalu mengambil, selalu merengkuh, selalu mengutamakan hidayah itu ada dalam hati mereka. Dua hal ini kita perhatikan. Kita termasuk yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Dengan istiqomah seperti ini harapan kita apa? Adalah menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa? Karena sebenarnya kita didekatkan kepada Allah. Kalau kita nggak bersyukur kepada Allah, kita didekatkan kepada Allah. Diajak kita, Allah berikan rahmat banyak, jadi kita tertarik. Allah cabut nikmat rahmat itu, akan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini perlu dipahami ya. Ini sangat penting penjelasan dari Ustaz Fauzi tadi berkaitan dengan darah, baik haid, nifas ataupun istifadah ya. Ke depan kita akan rencanakan untuk bagaimana memandikan mayat kemudian mengkafankan ya, mungkin ke depan akan seperti itu nanti, bukan depan ini, nanti mungkin ke depan. Udah ada itu manikin di bawah, kita jadikan dua ya, bisa satu wanita satu laki-laki ya. Nanti kain kafan beli ya, biar kalian tahu megang kain kafan, biar ingat akan kematian ya. Mandikan nanti ya, pakai jangan wajah, pakai usap-usap aja nanti ya. Bungkusnya bagaimana, cara membungkus mayatnya, cara mengkafankan itu seperti apa, kalau wanita seperti apa, pria seperti apa, cara menurunkan ke liang lahat seperti apa, miringnya kemana gitu. Ngadapnya kemana, jangan itu nggak tahu, ngadapnya nggak tahu, miringnya nggak tahu, nanti malu-maluin dan ya nggak etis saja. Kita sebagai orang beriman kepada Allah, kita nggak tahu hal yang prinsip seperti itu. Kalau kita pikir rukun kifayah, enggak, kita belajar. Kalau kita pulang kampung nanti kita yang mendidik saudara kita di kampung ya. Nanti ke depan akan begitu. Nah ini saya minta nanti ke depan yang untuk itu adalah Ustadz Ohan ya. Ya itu Ustadz Fauzi teori secara teoritis, Ustadz Ohan secara praktis ya. Sama-sama kita jadikan ini sebagai pembelajaran. Ya, penting ini ya, penting ya. Dipersiapkan ya, terus pas waktunya mengkafankan nggak ada yang datang ya. Ya.
nanti takutnya dikafankan ya, karena akan datang ya, paham ya? Ini waktu yang mengkafankan, nah, terus datang ya datang, takutnya dikafankan nanti tidak mau datangnya, pada saat kafankan kan sedih nanti, kenapa tidak belajar kafan, malah jadi contoh ya, hati-hati. Jadi kita pasti sepakat jadi contoh, tapi sebagaimanapun kita lakukan yang terbaik ya, untuk apa? Untuk diri kita. Makanya seperti tadi, ku anfusakum wa ahlikum naro, tahrim ayat 6 tadi ya. Ini penting loh, ini kemana-mana nanti kalau kita teruskan, waktunya sampai malam nanti ya. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah, berikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kesulitan, dimudahkan atas segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin.